Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang proses pembentukan sel kelamin. Indikator menjelaskan proses pembentukan sel kelamin. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui proses pembentukan sel kelamin. 1. Spermatogenesis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok di mana tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap-tahap, di mana sel induk sperma atau spermatogonium bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis untuk membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, di mana membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuklah 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. 2. Oogenesis. Pembentukan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis. Proses ini berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Sel telur berasal dari sel induk telur yang disebut dengan oogonium. Dalam oogonium terkandung kromosom sebanyak 23 pasang. Sel-sel oogonium ini bersifat diploid. Di dalam ovarium ini, sel-sel oogonium membelah secara mitosis. Proses oogenesis ini diatur oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di dasar otak. Fungsi hormon FSH adalah mengatur proses pertumbuhan sel telur, menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen pada kadar tertentu dapat menghambat produksi hormon FSH dan mempengaruhi sel-sel folikel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sel telur. Menstruasi terjadi karena sel telur yang dilepaskan folikel tidak dapat dibawahi oleh sel sperma. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa setelah pelepasan sel telur, maka folikel akan kosong. Selanjutnya akan membentuk korpus luteum yang berwarna kuning. Korpus luteum ini akan memacu terbentuknya hormon progesteron. Hormon ini akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim atau endometrium. Tetapi hormon ini akan mengalami penurunan jumlah dan kemudian korpus luteum akan berdegenerasi dan diikuti peluruhan yang disebut dengan peristiwa menstruasi.